Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajrin. Jadi di video kali ini aku akan membahas soal mengenai pengantar struktural aljabar atau aljabar abstrak. Ini ada sekitar 4 soal, mungkin langsung saja supaya tidak menghabiskan waktu yang terlalu lama ya. Oke, yang pertama misalkan G grup komutatif dan A adalah suatu unsur tertentu dalam G. Misalkan HA sama dengan himpunan X anggota G di mana X kali A kali X min 1 sama dengan E, buktikan bahwa HA yaitu himpunan ini merupakan sebuah subgrup normal dari G. Oke, sebelum itu kalian harus tahu mengenai definisi awal dari subgrup normal itu seperti apa. Jadi, ini definisinya, misalkan N adalah subgrup dari G. Nah, N ini dalam soal ini berposisi sebagai HA ya. Dan N disebut subgrup normal, oke, HA disebut subgrup normal dari G, ditulis N arah ke kanan G, jika dan hanya jika setiap koset kiri dari N atau dari HA sama dengan koset kanannya. Yaitu, ini singkatnya, untuk setiap G anggota dari G, Gn sama dengan Ng. Ini kan seperti komutatif ya. Nah, jadi yang perlu dicek, pertama kalian harus mengecek apakah N, atau dalam hal ini HA-nya adalah subgrup, ya, ini yang pertama. Dan kita akan masuk ke definisi subgrupnya, bahwa subgrup itu memiliki definisi seperti ini. Misalkan G adalah grup. Oke, G di sini G-nya, G yang di soal. Dan H adalah himpunan bagian tak kosong. Oke, ini adalah HA-nya ya. Himpunan bagian tak kosong dari G. Oke, ini adalah himpunan bagian dari G katanya. HA merupakan sebuah subgrup, lihat. H merupakan sebuah subgrup. Nah, ini ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu ada jika dan hanya jika AB inverse anggota dari H untuk setiap A, B anggota H. Oke, jangan bingung dulu teman-teman ya. Ini sebagai alur saja. Jadi yang pertama, teman-teman harus membuktikan HA-nya subgrup dulu, baru membuktikan ininya gitu ya. Oke, kita langsung ke penyelesaiannya atau pembuktiannya. Oke, kita akan menggunakan definisi ini dulu. Kita akan tulis dulu HA-nya sama dengan himpunan dari X anggota G, di mana X, A, X inverse sama dengan E. Ingat, di sini A-nya dia anggota dari G. Gitu ya. Dan X-nya juga anggota dari G. Tapi mungkin si X ini juga bagian dari si HA-nya gitu ya. Oke, pertama teman-teman untuk membuktikan apakah dia subgrup, mungkin aku kasih argumennya. Pertama akan ditunjukkan atau dibuktikan, boleh dibuktikan bahwa HA subgrup gitu ya. Oke, teman-teman bisa kasih tanda gini aja nanti di lembar jawabannya. Terus ini mungkin pertama kalian harus membuktikan himpunan tak kosong. Apakah HA tak kosong? Gitu ya. Kasih tanda tanya supaya ini merupakan sebuah pertanyaan yang akan dijawab. Oke, simpelnya gini. Kan himpunan itu kan dilambangkan dengan kurung kurawal ya. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalkan ada sebuah himpunan, katakanlah ini adalah himpunan HA, ya. Isinya adalah, ini gak ada isinya gitu ya. Nah, makanya dikatakan himpunan kosong, gak ada unsurnya, gak ada elemennya. Nah, bagaimana membuktikan bahwa HA itu tak kosong, tapi himpunannya itu abstrak gitu ya. Kita nggak tahu nih
himpunan dalamnya itu seperti apa gitu ya. Nah, ini kita akan buktikan dari grup G-nya. Nah, di sini G-nya itu merupakan grup komutatif. Jadi, teman-teman bisa memilih elemen dari G karena gini. Karena G merupakan grup komutatif, ingat di materi sebelumnya ada teorema tentang grup komutatif, maka G itu pasti memiliki elemen identitas yang E itu ya, yang si E itu. Jadi, teman-teman bisa memilih E anggota dari G grup komutatif gitu ya. Teman-teman bisa memilih ini untuk membuktikan HA-nya itu tak kosong gitu ya. Sehingga, nah, teman-teman ini silahkan langsung masukin ke ininya, ke syaratnya yang ini. Karena ini kan X-nya kan, X anggota G. Nah, ini kalau misalkan ada syarat, silahkan masukin ke sini. Si E-nya. Kan X-nya itu kan sama dengan E gitu ya. Pilih E anggota G grup komutatif, sehingga E kali A kali E inverse sama dengan E. Ini karena di sini X-nya sebenarnya anggota G, teman-teman ya. Tapi yang pasti A-nya adalah suatu unsur tertentu dalam G. Jadi sebenarnya ini bisa kita pilih A sama dengan E. Si A-nya yang diganti ya. Sorry, ini salah ya. Bukan si X-nya. Oke. Karena kita mau membuktikan X-nya itu ada gitu ya. X-nya itu ada sebagai elemen atau unsur dari HA. Oke. Pilih A sama dengan E, anggota dari G, grup komutatif, sehingga ini identitas ya, grup identitas lah ya ini ya. Identitas sehingga sambil lihat ke sini, sehingga mana tadi ini ya, X inverse sama dengan E, kita ganti A-nya sama dengan E, jadinya X inverse sama dengan E. Kemudian, ingat, karena si X-nya juga anggota G, maka grup komutatif, ingat teman-teman di definisi grup komutatif, kalau sesuatu dikalikan dengan identitas, dia pasti akan itu juga gitu ya. Kayak ya perkalian lah misalkan ya. 2 kali 1 tetap 2, 5 kali 1 tetap 5 gitu ya. Nah, begitupun ini, karena ini kan abstrak ya, kita nggak tahu nilainya berapa. Oke, jadinya kita akan kalikan dulu dengan si E-nya ya, si X-nya. Jadi, X kali E tetap X inverse sama dengan E. Nah, ini teman-teman bisa membuktikan dalam grup komutatif bahwasannya dalam grup bukan grup komutatif ya, pokoknya dalam grup lah ya. Definisi grup, mungkin aku kasih gambaran ya supaya nggak bingung. Oke, ini untuk definisi grupnya, atau mungkin teman-teman silakan lihat materi kalian tentang grup ya. Nah, ini ada 4 yang harus dipenuhi kalau dia itu grup. Makanya kan tadi dibilang si G-nya itu kan sudah grup gitu ya. Ini G-nya itu udah grup. Makanya kalau dia udah grup, apa akibatnya kalau dia udah grup? Berarti keempat sifat ini pasti terpenuhi gitu ya. Makanya di sini kenapa aku bilang X kali X min 1 sama dengan E sudah memenuhi ya. Karena di sini di dalam definisi grup kalian bisa lihat di materinya masing-masing ya. A dikali A inverse sama aja dengan A inverse dikali A sama aja dengan E. Ya sama. Maka dengan kesimpulan ini kita katakan bahwa HA tidak kosong. Gitu ya. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa HA juga merupakan subhimpunan atau subset himpunan bagian ya. Himpunan bagian dari G. Kenapa? Karena
Di definisinya, himpunan bagian tak kosong. Yang tak kosong sudah kita buktikan. Selanjutnya, apakah dia juga merupakan himpunan bagian dari G? Kita akan buktikan. Oke, definisi dari himpunan bagian itu seperti ini. Misalkan aku punya satu himpunan, katakanlah A, itu sama dengan 1, 2, 3. Dan B itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita bisa katakan bahwa A-nya merupakan subset, subset dari B. Kenapa? Karena setiap anggota dari A ada juga pada B. Begitu. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Apakah B subset dari A? Enggak. Kenapa? Karena setiap anggota, karena terdapat beberapa anggota dari B yang tidak termasuk pada A. Seperti 4 kan nggak ada di A. Terus 5 nggak ada di A. Begitupun 6 nggak ada di A. Nah, itu merupakan definisi atau pengertian dari himpunan bagian. Oke, sekarang kita akan memeriksa dari himpunan yang abstrak. Ini kan tadi kan contoh doang ya. Nah, sekarang kita akan membuktikan himpunan yang abstraknya. Oke, ini HA-nya kita udah dapat himpunannya itu seperti ini. Dan apakah dia merupakan subset? Subset ya. Himpunan bagian dari G, ya. Oke, ingat kalau HA merupakan himpunan bagian dari G, artinya adalah setiap elemen pada HA ada juga pada G. Ya, seperti tadi ya. Nah, dari definisi HA yang diberikan pada soal, HA sama dengan X anggota G, di mana X, A, X inverse sama dengan E. Ini adalah himpunan dari HA. Oke? Nah, karena aku kasih argumentasi, ini nih yang dimaksudkan. Jadi ini tuh bacanya gini. Elemennya adalah yang bagian pertamanya ini. Nah, yang dipisahkan ini adalah merupakan syarat. Jadi elemennya tetap ini. Jadi elemen HA itu merupakan semua elemen pada G, tapi dengan syarat ini. Begitu. Misalkan gini ya. Misalkan aku punya himpunan A sama dengan 1, 2, 3. Dan himpunan B, ya tadi lah ya, 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B-nya adalah X anggota dari A, di mana X-nya ganjil. Ya. Nah, di sini ini kan sama ya. X anggota dari A berarti kan A-nya ini. Ini kan G-nya di sini. Tapi ada syarat nih, X-nya ganjil. Ya berarti B-nya adalah 1 dan 3 doang dari sini. 2-nya nggak ada. Tapi tetap B-nya subset dari A. Kenapa? Karena setiap himpunan dari B, setiap unsur dari B, yaitu 1 dan 3 ada di sini. Begitu. Nah, oleh karena itu, karena bentukannya seperti ini, ya, karena HA memiliki ini, aku pakai bahasa sendiri ya, silakan kalian pakai bahasa yang berbeda boleh. Karena HA memiliki unsur pada karena semua unsur atau semua elemen bebas, semua unsur HA ada pada G dengan syarat X A X inverse sama dengan E, tapi X-nya anggota G, maka jelas HA himpunan bagian dari G ya.
himpunan bagian G. Udah beres. Nah, sekarang kita akan membuktikan apakah si HA-nya subgrup dari G. Subgrup dari G. Ini memang agak lama ya, karena aku sambil menjelaskan teman-teman ya. Tapi kalau kalian udah biasa sih, gampang seharusnya ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat definisi dari subgrup yang tadi awal ya. Bentar. Nah, ini ya. Misalkan bukan itu. Misalkan G adalah grup dan H. Ini HA ya dalam hal ini. Himpunan bagian tak kosong, yang tak kosongnya udah, yang himpunan bagian juga udah. Dari G, H merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika A, B inverse anggota dari H untuk setiap A, B anggota H. Oke, kita akan menggunakan definisi ini. Tapi sebentar, aku coba untuk klip dulu ini. Biar terlihat apa yang akan kita kerjakan selanjutnya ya. Nah, oke, di sini ya. Di sini katanya, kalau misalkan kita mau mengatakan HA-nya subgrup dari G, berarti AB inverse-nya harus anggota dari HA, gitu ya. Kalau kita ngambil AB-nya anggota H, misalkan gini. Oke, aku ada contoh nih. Misalkan si G-nya ya, yang berposisi sebagai G itu adalah himpunan Z. Z itu adalah bilangan bulat ya, himpunan bilangan bulat. Dan himpunan HA-nya yang berposisi sebagai H, atau dalam hal ini HA-nya adalah himpunan min 1, 0, 1. Cuman 3 anggota doang ya. Nah, apakah himpunan ini, misalkan himpunan HA ya, merupakan subgrup dari Z, yang ini himpunan bulat, terhadap penjumlahan, terhadap operasi penjumlahan. Oke, ini aku katakan sebagai subgrup. Kenapa? Ya ini misalkan ini kan tak kosong nih, berarti kan ada anggotanya. Ya ini satu aja udah ada anggotanya nih. Terus apakah dia himpunan bagian? Betul, karena di bilangan bulat min 1, 0, 1 itu ada. Makanya setiap anggota dari HA ada juga pada Z. Karena kan Z kan dari min berapa gitu ya ke kiri. Terus ada min 3, min 2, min 1. Ya pokoknya bilangan yang tidak yang tidak berkoma lah ya intinya ya. Nah berarti kan setiap anggota dari HA ini min 101 ada juga pada Z, maka dia merupakan himpunan bagian dari Z. Nah selanjutnya apakah HA dalam ini gitu ya merupakan subgrup dari Z yang bulat? Itu pertanyaannya. Nah kalau dilihat di sini mungkin sederhana ya, terlihat. Kalau mungkin yang di soal itu agak abstrak. Nah, kalau di sini kita akan menggunakan teorema ini. Untuk setiap A, B anggota H, ya. Untuk setiap, nih ada untuk setiap ya. Berarti semuanya harus anggota H yang memenuhi ini untuk dikatakan HA-nya subgrup dari Z. Oke, aku ambil di sini A-nya min 1 ya. Dan B-nya misalkan 0. Oke, A-nya min 1, B-nya 0. Kalau gitu, karena ini merupakan grup terhadap penjumlahan, berdasarkan teorema subgrup ini, A, B inverse, berarti kan artinya A ditambah B inverse. Kenapa dari yang kali menjadi tambah? Ini sebenarnya apa ya teman-teman? Representasi doang. Jadi ini tuh sebenarnya bukan kali dalam artian perkalian bilangan, tapi ini adalah operasi bilangan tertentu yang disebutkan pada soal. Gitu ya. Jadi misalkan ini aku sebutkan tambah ya, berarti menyesuaikan AB inverse-nya menjadi A tambah B inverse gitu ya. Ini harus anggota H. Benar gak di anggota H? Kita lihat ya. A-nya 1, min 1. Betul. Nah, B inverse-nya berapa? Karena kan B-nya 0. Ingat, karena si HA-nya juga, karena
satunya ini nolnya merupakan bagian dari Z, yang Z juga merupakan grup, maka dia punya inverse. Inverse dari 0 berapa? Ya 0. Karena apa? Karena 0 tambah 0 sama dengan 0. Begitu kalau dibalik ya. 0 tambah 0 juga pasti 0. Begitu ya. Nah, maka ini min 1 ditambah 0 itu sama dengan min 1. Nah, min 1 ini ada pada HA ya. Ini min 1. Kita coba yang lain ya. A-nya min 1, B-nya juga min 1. Kalau dijumlahkan, ini berapa nih kalau kita jumlahkan? Kalau kita jumlahkan, A ditambah B inverse, A-nya berapa? A-nya kan min 1. Nah, kalau gitu B-nya berapa? B inverse-nya berapa? Ya, B inverse-nya adalah, ini kan B-nya min 1 nih. B-nya sama dengan min 1. Berarti B inverse-nya adalah yang membuat ininya ketika dijumlahkan dengan unsur lain, hasilnya 0 identitas. Jadi min 1 ditambah berapa yang hasilnya identitas E yang tadi ya. Dalam hal ini 0 ya, dalam contoh ini. Ya berarti ini pilihin aja. Tanda tanyanya, jadi min 1 tambah, min 1-nya pindah jadi positif ya, jadi 1 nih. Nah berarti tanda tanyanya 1, berarti ini adalah inverse-nya. Nah berarti inverse dari min 1 adalah 1. Jadinya, ini bukan min 1 ya. Oh benar min 1. Min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, apakah 0 ada di anggota dari H ya dalam teorema ini atau dalam hal ini HA? Ada ini. Nah, gitu. Jadi kalau kita ambil sembarang dari anggota ini semuanya, ketika dilakukan operasi seperti ini harus juga ada di sini juga. Makanya tadi ada min 1 ditambah 0 tetap min 1. Min 1-nya kan ada di sini gitu. Begitupun kalau kita ambil min 1 ditambah inverse dari min 1 yaitu 1. 0 jawabannya ada juga di sini. Nah, begitu ya. Oke, itu contohnya supaya menggambarkan apa yang akan kita lakukan selanjutnya ya. Oke, di sini aku akan ambil ya, karena A-nya dipakai di sini kan A, B ya anggota H. Mungkin aku akan menggunakan huruf lain. Ambil P, R ya. P, R anggota dari ini kan H ya, berarti di sini HA. Ambil P, R anggota HA. Nah, otomatis karena P, R-nya anggota HA, berarti P dan R-nya juga akan memenuhi ini. Tinggal mengganti saja X-nya menjadi P dan R. Jadi, ambil P, R anggota HA, sehingga sehingga mungkin aku tambahkan di sini sehingga P A-nya tetap karena A-nya di sini sebagai unsur dari G. P A P inverse sama dengan E dan R A R inverse sama dengan E juga ya. Nah, selanjutnya teman-teman, karena di definisinya adalah AB inverse harus anggota dari H supaya HA-nya subgrup, maka di sini haruslah PR inverse-nya anggota dari HA. Ini yang perlu kita buktikan. Nah, karena kita sudah ambil P, R anggota HA, nah ini sebenarnya tidak perlu ya. Ini kayaknya aku salah ya. Ini tidak perlu. Jadi kita perlunya itu yang memenuhi ini aja gitu ya. Jadi nanti kita akan membuktikan PR inverse dikali A dikali PR inverse itu harus sama dengan E. Nah, ini yang akan kita cari itu adalah E-nya. Nah, karena kenapa yang diubahnya si X bukan si A? Itu karena HA itu adalah himpunan dengan elemen X yang ada pada anggota G, bukan A-nya ya. Karena A-nya adalah unsur tertentu yang sudah ditentukan
atau sudah ada di soalnya. Gitu ya. Jadi kita harus membuktikan ini sama dengan E. Oke, ini gampang aja. Kita buka aja ininya, kurungnya PR inverse. Nah, karena P dan R-nya anggota dari HA, dan HA ini adalah subhimpunan atau himpunan bagian dari G, yang mana setiap anggota dari HA juga pasti anggota dari G. Maka P dan R juga pasti anggota dari G. Nah, karena G-nya grup komutatif, maka dia akan memenuhi sifat grup komutatif. Yaitu bisa dibalik-balik ya, gitu ya, intinya. Nah, berarti teman-teman silakan untuk membalikan yang R minusnya atau R inverse-nya ke inilah ya. Ini kita kasih kurung aja dulu ya yang ini. Jadinya PR inverse A kita balik jadinya R inverse P. Ini kasih alasan karena G-nya grup komutatif ya, grup abelian atau komutatif. Terus kita kasih kurung buat yang R inverse dan A-nya supaya bisa dibalik juga. Kalau kita balik A R inverse, kenapa R inverse dua-duanya ya? Oh iya ya. Oh ini ternyata yang ininya lupa ya. Harusnya inverse karena kan ini ya mengikuti yang mana tadi ya? Mengikuti yang ini X A X inverse. Karena X-nya kita ganti dengan PR inverse, berarti kan jadinya PR inverse A. Nah, ini PR diinversekan lagi harusnya. Ini salah ya. Tapi tenang aja, gak terlalu jauh. Bentar ya, aku coba untuk hapus dulu, teman-teman. Bentar ya, set. Nah, ini harusnya inverse ya. Oke. Nah, ini menurut teoremanya, kalau misalkan inverse seperti ini, kalau kita punya A, B inverse, maka hasilnya sama aja dengan dibalik aja ya, cuman kita inversekan aja. Jadi B inverse, A inverse. Nah, jadi ini bentuknya P, R inverse. Ingat, ini harus hasilnya E ya, karena harus memenuhi ini. Kalau dia mau subgrup, gitu ya. Ini A, berarti ini jadinya R, P inverse. Oke, selanjutnya di sini teman-teman lihat, kita buka aja dulu yang kurungnya A, R, P inverse. Nah, kita akan tukar yang ini. Kenapa? Karena R-nya itu juga ada di G ya. Karena G-nya juga merupakan grup komutatif. Nih, kasih keterangan G grup komutatif. Atau abelian ya. Nah, selanjutnya kita tukar lagi R dengan R inverse-nya. Ya, intinya jadi kayak gini lah ya. P, R inverse. Ini supaya lebih cepat aja. A, P inverse. Terus kita tukar balik yang ini. R inverse dengan A. Jadinya kan P, R, A, R inverse, P inverse. Ini kenapa diginiin? Itu karena harus sesuai dengan syarat pada HA-nya. X, A, X inverse. X inverse-nya atau inverse-nya itu harus yang belakangan. Yang tidak inverse-nya itu harus di depan. Kan di sini ya. Nah, ini posisinya sama. Oh iya, berarti ini perlu teman-teman ya. Yang ini perlu nih. Nah, ini perlu, pernyataan ini perlu. Sehingga, ini jangan dihapus ya. Sehingga PAP inverse sama dengan E. Dan RAR inverse sama dengan E. Nah, maka ini berdasarkan definisi ini jadinya E ya. P, E, P inverse. Nah, berarti kan P dikali E ya tetap P gitu ya. P inverse, ingat di grup ini jadinya E doang. Nah, benar. Hasilnya E. Maka PR inverse anggota dari HA. Nah, maka ini terbukti HA-nya adalah subgrup. Nah, belum selesai. Itu baru subgrup, sekarang ke subgrup normalnya. Tapi kayaknya nggak akan terlalu lama ya kalau subgrup normal.
Definisinya juga cuman gini doang. Sedikit aku coba lihat. Nah, ini ya. Untuk setiap G anggota G, Gn sama dengan Ng. Ini N-nya adalah HA-nya ya. N-nya itu HA dalam hal ini. Terus G-nya adalah yang G besar. Berarti kalau misalkan ada bentuk seperti ini, pernyataan berkuantor ya, kuantor universal, kalian bisa ambil kata ambil ya, kata ambil untuk merepresentasikan yang ini. Ambil G anggota dari G. Ya. Ini apakah HA-nya subgrup normal? Nah, ini kalian bisa ambil G anggota G. Ya. Sehingga sehingga HA G dikali HA ini ininya ya, subgrup yang tadi itu sama dengan, nah ini kita punya HA-nya apa? HA-nya itu adalah, ya ini HA-nya itu adalah X anggota G, di mana X inverse sama dengan E. Ya, kalian tinggal kasih saja perkalian G dengan si X-nya. Ini kan G kali X-nya jadinya ya. Ya, berarti kita akan mendefinisikan seperti ini. Gx anggota G tentunya, karena G-nya juga anggota dari G. Begitupun pula X-nya. Di mana, nah ini yang X yang tadi berhubungan dengan ini kan, kita ganti yang X di sini dengan Gx semuanya. Kayak tadi, berarti Gx kali A kali Gx inverse. Apakah sama dengan A? Kita lihat ya. Ini Gx anggota dari G. Kita balik lagi. Gx A kita balik, ini jadinya X inverse seperti yang tadi ya. G inverse. Teruskan. Nah, ini teruskan sama kalian aja ya. Ya pokoknya ini tinggal dibalik-balik aja lah ya. Misalkan kan kita harus seperti ini ya bentuknya tuh. Misalkan ini ada G, di sini harus ada A nih. Kita pindahin A-nya ke sini, atau aku terusin aja lah ya. G, pindahin A-nya ke sini, A, terus pindahin G-nya ke sini. G inverse, berarti kan otomatis si X ini pindah kan, jadinya X inverse. Sama dengan G, X anggota G. Nah ini kan G inverse kan E. Ya, jadinya ini E, X inverse. Nah ini X kali X inverse kan jadinya E. Ya E kali E tetap E. Oke, jadi jawabannya ya itulah ya, jawabannya sudah terbukti. Tapi teman-teman harus membuktikan sebaliknya. HA anggota HA itu harus seperti ini juga. Nanti kesimpulannya koset kiri sama dengan koset kanan. Sehingga HA subgrup normal. Gitulah ya. Silakan kalian cek aja seperti ini. Oke, itu untuk yang pertama, sangat panjang sekali, setengah jam lebih ya. Tapi sepertinya soal-soal yang lain tidak akan sepanjang ini. Oke, selanjutnya ini soal yang kedua. Ini kayaknya lebih gampang ya. Oke, selanjutnya ini yang kedua. Ini kayaknya lebih gampang lah ya. Oke, ini kita punya N himpunan matriks seperti ini. Karena ini udah ditentukan, gak kayak tadi. Kayak tadi itu abstrak gitu ya, si himpunannya. Ini kan udah ada dua unsur ya, dua elemen. Nah, ini juga udah dipergampang nih. Bahwa N-nya udah dibuktikan subgrup dari M. Udah terbukti. Tinggal kita membuktikan apakah N subgrup normal dari M atau bukan.
Ya, kita akan buktikan ya. Oke, ingat subgrup normal itu kan di rumusnya adalah untuk setiap G anggota G, itu kan yang tadi ya, maka Gn koset kiri sama dengan koset kanan kan. Nah, maka kalian bisa kasih argumentasi, ambil. Nah, ini G-nya adalah M-nya ya, yang paling besarnya. Ambil G, atau mungkin aku pakai huruf lain, ambil A besar anggota dari M. Ya, anggota dari M dengan A sama dengan apa aja di sini, misalkan samain aja lah ya. Oh, jangan samain, nanti ketemu sama yang ini. Boleh samain kan. Jadinya ini A, terus B, terus 0, terus C ya. Dengan AC-nya tidak sama dengan 0. Oke. Nah, selanjutnya kita kaliin aja dengan setiap N. N-nya kan ini. Nah, ini lebih gampang sebenarnya. Yang aku bilang tadi ya. Kita akan menentukan nilai dari Gn. Ya. Kita akan mengambil dari Gn-nya. Berarti, sorry, bukan Gn. Berarti kan G-nya di sini jadi A ya. AN. Nah, A-nya A, B, 0, C. N-nya ada 2. 1, dan ini yang kedua. Kalian kerjakan aja semuanya. Karena harus gitu ya. Ini mungkin apa ya? Ininya, lambangnya. AN1 mungkin ya. Berarti untuk elemen yang pertama. Gini aja lah ya. Atau jangan ya. Ya, pokoknya ini untuk AN lah ya. Ini kasih keterangan untuk AN. Untuk AN. Nah, ini untuk AN, jadinya ini kan tanda perkalian ya. A dikali 1, A. B dikali 0, 0. Terus A dikali 0, 0. B dikali 1, B. 0 dikali 1, 0. C dikali 0, 0. 0 dikali 0, 0. C dikali 1, C. Oke. Selanjutnya untuk yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, boleh langsung aja sih sebenarnya. Boleh kita langsung saja. Apakah, berarti ini jangan untuk AN. Nah ini jangan untuk AN ya. Langsung aja kita akan buktikan AN sama dengan NA ya. Ini AN. AN sama dengan NA. Jadi, ini kan A-nya ya. Ini N-nya. Sekarang, apakah AN sama dengan NA? Kita balik. NA-nya berarti kan 1, 0, 0, 1. A, B, 0, C. Dan juga sama ya. 1 kali A, 0 kali 0 tambah 0 ya. 1 kali B tambah 0 kali C, B. 0 kali A tambah 1 kali 0, 0. Terus 0 kali B tambah 1 kali C, C. Sama, jadi ini udah terbukti. Yang kedua adalah yang ini, elemen yang kedua untuk AN. Ini kan AN ya, ini AN. Ini sama dengan NA. Selanjutnya AN yang kedua yaitu A-nya A, B, 0, C, N-nya yang ini. Min 1, 0, 0, min 1. Ini kan sama dengan apa? A dikali min 1, min A, B ya 0, 0. Ini juga 0. Ini min B. Tuh ya, ini 0, min B betul. Terus ini 0. Ini 0 juga. Ini 0, ini min C. Nah, apakah sama dengan N kali A? Kita lihat. Ini kita tambahkan sama dengan di sini. NA-nya apa? N-nya apa? N-nya kan min 1, 0, 0, min 1. A-nya A, B, 0, C. Kita kalikan. Min 1 kali A, ini gak usah ditulis ya, langsung aja di sini hasilnya. Min 1 kali A, min A. Terus ditambah 0 kali 0, tetap 0. Min 1 kali B, min B.
0 KC 0 sama ya, jadi ini juga akan sama. Maka terbukti bahwa apa tadi, N itu adalah subgrup normal dari G ya, dari M. Oke, selanjutnya adalah tentukan elemen dari grup faktor M per N ya. Ini grup faktor M per N. Ini aku kasih teoremanya ya, silakan kalian baca di sini. Bahwa grup faktor G per N itu anggotanya adalah Na. Nah, ini kan pertanyaannya tentukan elemennya doang kan. Elemen dari grup faktor M per N. Ya. Jadi kita hanya menentukan Na-nya doang. Jadi untuk ini kan A-nya kan anggota dari M besar yang tadi ya. M besar itu yang A, B, 0C, A-nya, B-nya, begitupun C-nya real, tapi AC-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, setelah itu kalian bisa mengkalikan A-nya kan anggota M, berarti kita kalikan N-nya. N-nya tadi berapa? Apa aja tadi? N-nya itu adalah ini ya, 1, 0, 0, 1, dan min 1, 0, 0, min 1. Jadi untuk anggota pertama, Na ya, 1, 0, 0, 1. Sebenarnya udah sih yang ini ya, kalau kalian perhatikan. Udah dapat nih anggotanya. Yaitu ini. Dan juga yang ini. Udah dapat ya. Atau mungkin kalian tinggal buktikan saja lah ya. Nanti untuk yang keduanya. Ini kan N, ini N-nya. N yang pertama dikalikan dengan A. A-nya kan anggota dari M. Ini ya, A, B, 0, C. Kan jadinya AB. AB, 0, C juga ya. Nah, ini udah dapat. Begitupun kalian kalikan dengan min 1, 0, 0, min 1 tadi ya. Dengan AB, 0C. Dapat juga tadi apa? Min B ya, min A, B, 0, min C. Nah, ini adalah elemennya. Jadi elemen dari M per N itu adalah A, B, 0C dan min A, min B, 0, min C. Udah beres. Tapi di sini kita kasih syarat di mana A, B, C-nya anggota dari real, yang mana AC-nya tidak boleh sama dengan 0. Udah dapat nih. Nah, ini ya elemennya, dua elemennya. Oke, itu untuk yang kedua. Selanjutnya teman-teman bisa buktikan sendiri yang ini ya. Atau udah cukup segini aja udah memenuhi sih sebenarnya. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga kita akan bahas. Oke, sekarang kita akan lanjut ke nomor 3. Nah, misalkan G grup komutatif dan A suatu unsur tertentu dalam G yang memenuhi A kali A sama dengan A, didefinisikan seperti ini. Oke, yang pertama kita akan membuktikan dia homomorfisme. Nah, di sini di definisi 6.1, homomorfisme itu mempertahankan operasinya. Jadi kalau si ini aku bilangnya si aja lah ya. Si A bintang B itu akan sama dengan si A bintang si B. Jadi ini bintangnya itu milik dari kodomainnya yang ini. Ya, yang ini ya. Jadi yang ini milik dari domain yang ini dan yang sebelah kanannya milik dari domain yang ininya. Gitu ya. Oke. Kita akan buktikan satu persatu. Kita akan samakan dulu di sininya. Misalkan ambil ya. Ambil sebarang A, B anggota dari G, di sini komutatif ya. Grup komutatif, grup abelian.
Nah, ini kan definisinya. Sehingga si dari A, aku bintangnya hilangin aja supaya ini ya, supaya kelihatan. A, B itu sama dengan, kita lihat, si dari X itu sama dengan X A X inverse. Berarti si dari AB, berarti teman-teman tinggal mengganti saja X-nya menjadi AB. Karena kan di sini ditempatkannya sebagai AB. Jadinya AB, aduh jangan A ya, nanti ketemu sama yang ini. Ingat A di sini tuh beda ya dengan yang ini. Berarti mungkin aku akan misalkan dengan apa ya? P mungkin ya. P sama R. Ya, supaya nggak sama dengan A ini. Berarti ininya P sama R juga. Ini PR, A, PR inverse ya. PR inverse. Oke. Oke, kita ingat bentuknya itu harus sama dengan si A bintang si B. Artinya apa? Artinya bentuk yang sedemikian ini itu harus sama dengan bentuk si A, atau dalam ini si P ya. Ini kan P ya. Si P bintang, atau gak usah pakai bintang, si R. Harus seperti ini. Dengan si P-nya, apa si P-nya di sini? P A P inverse. P A P inverse. Si R-nya adalah R A R inverse. Nah, jadi harus dibentukkan seperti ini dulu, teman-teman. Gimana caranya? Kita lihat ya. Kita akan manipulasi. Nah, ini bagusnya matematika itu untuk masalah logika ya. Kita akan manipulasi ini karena dia grup komutatif ya. Kita bisa inversekan, jadinya R inverse, P inverse. Setelah itu apa? Setelah itu teman-teman bisa bentar. Oke. Di sininya ada A ya, sedangkan di sini butuh 2A. Ada 2A-nya ya. Gimana caranya supaya ini jadi 2? Nah, ada soal yang diketahuinya adalah A kali A sama dengan A. Berarti kita bisa ubah A-nya menjadi A kali A. PR A ya. Karena ini yang diketahui. R inverse, P inverse. Nah, karena R dan P-nya ada di G, dan G-nya grup abelian, berarti kita bisa bolak-balik. Ya, intinya ya, aku bisa membuatnya menjadi seperti ini. P kita balik, yang R dengan A-nya kita balik menjadi seperti ini. A dengan R, cuman aku langsung aja, teman-teman. Terus yang P inverse ini kita bisa balik ke sini, lalu ke sini, jadinya P inverse. Kita kurungin. Lalu ini jangan ditiru prosesnya, teman-teman ya. Silahkan kalian lebih urut lagi prosesnya. Kayak misalkan kalian balik dulu R dengan A-nya, terus kasih keterangan sebab G-nya grup abelian atau grup komutatif gitu ya. Ada alasannya gitu ya. Terus karena ini R-nya udah dipisahin ke kanan, jadinya ini R, ada A lagi di sini, ada R inverse di sini. Nah, ini sama halnya dengan bentuk si dari P dan si dari R. Sehingga sama artinya dengan si P dan si R. Nah, otomatis si merupakan homomorfisme ya. Homomorfisme. Udah, segitu doang. Nah, yang kedua, tentukan image dan kernel. Kita akan lihat definisinya. Oke, ini definisi 6.2. Silakan kalian lihat modul masing-masing ya. Nah, kernel itu sama dengan X anggota G, di mana fx-nya sama dengan E di kode mainnya. Oke. Nah, berarti kalau kita ingin menentukan kernel, nanti di sini kernel dari apa? Kernel dari C ya tentunya ya. Kernel dari C.
kernel dari C itu sama dengan X anggota G, berarti X-nya anggota, nah di sini juga G ya, di sini ya. Di sana juga G, berarti X anggota G. Berarti ini C dari X harus sama dengan E. Oke. Nah, C dari X itu adalah mana tadi tuh ya? C dari ini ya, X AX inverse. Berarti bentuknya menjadi X anggota G di mana X AX inverse sama dengan E. A-nya anggota G ya. Unsur di G. Terus kita coba balik karena si G-nya kan grup komutatif ya. Ini kan jadinya X inverse A sama dengan E. Setelah itu kita bisa, nah ini bentuknya X anggota G, ini jadinya E ya, A sama dengan E. Nah jadi kernel dari C adalah X anggota G, di mana A-nya itu harus sama dengan E. Udah cukup ini ya. Terus untuk image dari C, di sini Y anggota dari G karena ininya pemetaannya sama, ya udah berarti Y anggota dari G terdapat di mana terdapat X anggota G sehingga Y sama dengan Fx. Oke, kita lihat ya. Apakah terdapat atau enggak? Berarti di sini Y-nya harus sama dengan Cx ya, Cx. Betul? Nah, setelah itu Y anggota G, Y sama dengan, nah ini X, Cx itu kan artinya, ini Cx kan ya, Y sama dengan ya, ini bukan kurang ya, ya sama dengan ya. Oke, berarti ini harusnya Cx kan berarti X, terus A, X inverse, nah ini kan harus sama dengan E ya. Nah, berarti kan ini E ya. Nah, otomatis akan terdapat banyak sekali A. Maka kernel image-nya ini sebenarnya cukup sampai di sini. Tapi kalau kalian mau lebih, tinggal ini kan Y ujung sama dengan ujung kan. Y sama dengan E. Jadi ya image-nya adalah E. Semuanya itu dipetakan ke identitasnya. Udah gitu ya. Ya jawabannya E. Oke, selanjutnya Nah, ini sebenarnya lebih bisa kernelnya bisa lebih di ini lagi ya. Bisa lebih didetailkan lagi. Ini kan X anggota G. Terus si A-nya sama dengan E. Berarti kernel dari C-nya ya G gitu ya. Tetap G. Ini yang kita ambil. Karena di sini tidak ada syarat untuk X kan. Kalau tidak ada syarat untuk X ya berarti G-nya jawabannya. Atau kayak gini juga bisa sih sebenarnya. Oke, selanjutnya apakah si bijektif? Jelaskan. Oke, kalau bijektif itu kalau si pemetaannya harus injektif dan surjektif. Nah, bagaimana injektif dan surjektif itu? Oke, kalau injektif itu kalian tinggal membuktikan saja F A misalkan sama dengan FB, maka A-nya sama dengan B. Kalau surjektif, tinggal buktikan saja untuk setiap kodomain, mungkin kalian takutnya pusing ya. Untuk setiap X anggota, ya untuk setiap X lah ya, Fx harus
ada pasangannya. Atau Y sama dengan Fx lah ya. Begitu ya. Oke, kita akan buktikan injektif. Kita punya C ya. Berarti kita bisa ambil A, B dengan A, nanti ketemu sama A lagi ya. P sama R anggota dari G ya tadi. Yang G sebelah sini. Sehingga si R sama dengan si P. Nah, apakah R-nya sama dengan P? Kita buktikan. Si R, berarti kita tinggal mengganti saja X-nya menjadi R ya. R, A, R inverse, P, A, P inverse. Nah, oke. Kita balik dulu ini, si A-nya kita keluarin ke kanan ya, keluarinnya. Karena dia grup komutatif, begitupun yang ini ke kanan juga. Sama dengan A. Ini kita bisa kalikan kedua ruas dengan A inverse supaya bertemu dengan identitas. Jadi kan seperti ini ya. Nah, pertanyaannya apakah P sama dengan R? Nah, di sini jelas ya bahwa R itu bisa jadi tidak sama dengan P. Ya. Atau mungkin teman-teman bisa memberikan alasan di sini. Ya. Nah, ini kan kernelnya G, tapi image-nya E. Nah, image ini menandakan bahwa semua domain akan dipasangkan pada satu elemen saja, yaitu elemen E. Misalkan gini, ada diagram relasi 1, 2, 3, terus ini cuman E doang, gitu ya. Maka semua domain itu akan dipasangkan ke ini doang. Nah, ini kan bukan satu-satu ya. Nah, kalian tinggal kasih argumen saja. Karena semua domain G dipasangkan pada E gitu ya, maka C tidak injektif. Oleh karena itu, karena salah satu syarat tidak terpenuhi, maka C tidak bijektif. Gitu aja lah ya. Kalau kalian tidak mau pakai ini. Sebenarnya ini lebih simpel ya, yang kata-kata. Oke, selanjutnya untuk soal terakhir. Ini yang sebenarnya lebih susah tuh yang pertama ya, karena panjang banget ngejelasin. Oke, yang terakhir soal keempat. Diketahui Z dan modulo Z2 ya, modulo 2 ya, adalah grup komutatif dua-duanya terhadap penjumlahan, dan 2Z adalah subgrup normal dari Z. Gunakan teorema utama homomorfisme untuk membuktikan Z per 2Z isomorfik dengan Z2 ya. Oke, ini penerapan teorema utama homomorfisme. Kalian bisa menggunakan ini ya, grup faktor ini. Langkah-langkahnya udah jelas. Yang pertama, definisikan dulu pemetaan si G ke G aksen. Oke, aku akan jelaskan satu persatu. Definisikan dulu. Oke, di sini yang didefinisikan adalah G ke G aksen. Tapi dari grup faktor G per K isomorfik G inverse, G aksen. Nah, maka pemetaannya adalah dari G ke G aksen atau dari ujung ke ujung. Berarti ini ujungnya Z, ujung yang keduanya Z2. Berarti pemetaannya adalah, kutulis pemetaan C dari Z ke Z2 ya. Ini sesuaikan saja dengan Z2. Selanjutnya, untuk yang kedua, buktikan surjektif. Kalau surjektif, tapi kayaknya dia ada yang kurang ya. Ini belum ini ya teman-teman ya. Belum terbukti apakah dia pemetaan atau bukan. Oke, kita akan buktikan apakah dia pemetaan atau bukan. Oke, kita ambil
sebarang, ingat sebarangnya di sini ya, sebarang A, B anggota dari Z, sehingga untuk A sama dengan B, maka si A-nya apa? Si A-nya adalah mana? Nah, si A-nya grup komutatif terhadap penjumlahan dan 2Z adalah Oke. Si A-nya adalah Z2, sedangkan Z2 itu himpunan 0 dan 1 saja kan? Karena kan ini modulo 2 kan? Atau biasa kita lambangkan sebagai range-nya ya, sebagai A, apa itu ya namanya? A modulo lah ya. Ini aku bilang A modulo. Nah, maka untuk si B-nya sama dengan B modulo. Karena A dan B-nya sama, maka A modulonya juga akan sama dengan B modulo. Yang kemudian ini akan sama dengan yang kirinya, yaitu si A sama dengan si B. Otomatis ini merupakan sebuah fungsi atau pemetaan. Terbukti bahwa si pemetaan. Udah, yang pertama itu simpel. Sekarang yang kedua, apakah dia surjektif atau enggak? Ingat kalau surjektif itu adalah setiap kodomainnya itu punya pasangan dengan domainnya. Kayak ibarat tadi ya yang relasi tadi. Jadi kalau ini kan kodomainnya ini ya Z2. Nah, ini anggotanya 0 dan 1. Jadi untuk ini Z2, ini Z. Untuk ini 01 ya, si Z2-nya, maka si 01 ini harus punya pasangan dengan si Z-nya. Ya. Nah, ini tentunya dengan menggunakan grafik ini kelihatan ya. Misalkan Z-nya berapa? Misalkan Z-nya, kan Z itu kan bilangan bulat ya. 0. Ya, 0 dengan 0 dong. 1 dengan 1. Apakah 2? 2 dengan apa? Kalau misalkan ada 2. Ya, 2 dengan 0. Kenapa 2 dengan 0? Karena modulo dari 2 ya 0. Gitu ya. Kalian kalau kurang paham tentang modulo, gimana ya? Jadi modulo itu adalah bilangan bulat. Jelasinnya gimana ya? Bilangan bulat yang dikurangi 1 dari modulonya. Misalkan gini. Misalkan aku punya 5. Nah, aku akan operasikan terhadap modulo 2. Ya. Maka hasilnya adalah angka ini itu harus kurang dari 2. Berarti kita kurangin dengan 2, 3. Apakah 3 kurang dari 2? Enggak. Berarti kita kurangkan terus. 1, apakah 1 kurang dari 2? Betul. Nah, 1 kan termasuk dari modulo 2. Gitu ya caranya. Nah, oke, kita akan kerjakan. Ini kalau gunakan ini ya, kalau menggunakan grafik seperti ini. Tapi kita akan menggunakan ini aja ya, teorema aja ya. Oke, kita ambil. Nggak ambil sih sebenarnya. Nggak usah ambil. Misalkan kan ada Z2-nya kan cuma 2 unsur doang, 0 dan 1. Pilih Y sama dengan 0, anggota dari Z2. Udah jelas ya, anggota dari Z2. Maka si 0 itu kan harusnya sama dengan 0. Sorry. Si X ya ini harusnya. Si X itu kan sama dengan X modulo kan. Nah, karena kita pilih
sama dengan 0, maka kan ini sama dengan 0 kan. Artinya ini adalah kelipatan 2-nya atau 2K-nya. Ini K-nya bulat ya. Artinya apa? Ya artinya akan selalu terdapat X. Akan selalu terdapat X sehingga ini X sama dengan 0. Gitu ya. Begitupun kalau kalian pilih Y-nya sama dengan 1 juga akan terdapat ini sama dengan 1. Ya, akan terdapat X anggota dari Z ya. Oke, udah terbukti ini surjektif. Yang ketiga adalah homomorfisme. Oke, kita akan buktikan dia homomorfisme. Ingat tadi ya, homomorfisme itu adalah mempertahankan bentuk. Jadi kalau kita punya bentuk pemetaannya si X sama dengan X bar, X bar ya namanya ya, lupa. Nah, maka kalau kita ambil sebarang X, Y anggota Z, maka si dari XY itu kan harusnya XY bar kan. Nah, sedangkan XY bar kita bisa pisah menjadi X bar, Y bar. Nah, X bar itu adalah ini. Sedangkan ini adalah itu. Si X. Sedangkan Y bar adalah ini ya. Sedangkan Y bar adalah itu. Jadinya si Y. Sama ya. Jadi si XY sama aja dengan si X kali si Y. Berarti ini homomorfisme ya, terbukti. Dan yang terakhir adalah membuktikan kernelnya sama dengan K. K-nya apa? K-nya adalah yang ininya. Berarti dalam hal ini K-nya adalah 2Z-nya ya. Nah, lihat ini ya di bagian grup faktornya. 2Z. Berarti kalau 2Z kan berarti grup ini ya, subgrup normal yang isinya berupa bilangan genap. Oke. Tadi aku lupa mau ngebuktiin apa. Kernel ya. Kernel dari C itu kan sama dengan X harus anggota dari Z, di mana si X itu harus sama dengan E. Nah, E-nya ini adalah E dari kode mainnya. Sedangkan E kan identitas ya. Identitas dari Z2 adalah 0, berarti 0 ya di sininya harusnya. 0. Oke. Kita lihat X anggota Z. Ini si X kan berarti X bar doang kan. Nah, ini ya. Ternyata X barnya, kenapa ini banyak nih? Ternyata X barnya adalah 0. Sedangkan 0 seperti aku bilang tadi merupakan sebuah bilangan, bilangan genap ya. Jadi ininya X anggota Z berarti 2Z sama dengan 0. Modulo ya. Nah, jadi ininya 2Z. Udah terbukti. Sehingga kesimpulannya adalah Z per 2Z isomorfik dengan Z2 ya. Udah terbukti. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Video yang sangat panjang. Dan semoga bisa bermanfaat untuk belajar kalian ya. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.